Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Elin. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 5. Sebelum coba kita amati terlebih dahulu pada 2 gambar yang ada pada layar, kira-kira apa yang dihirup manusia pada saat bernapas? Lalu, bagaimana manusia perlu bernapas dan bagaimana proses manusia bisa bernapas? Untuk menjawabnya, kita amati bersama teks bacaan berikut. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Dari teks ini, kita menjadi mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mencari informasi dari sebuah teks dan apa saja jenis kata tanya? Yuk kita simak penjelasannya. Adapun kata tanya itu ada 5 atau biasa kita sebut sebagai adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, lalu apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Manfaat informasi mengetahui atau memahami suatu hal. Cara memperoleh informasi dari teks yang pertama, membaca judul teks, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks, dan yang terakhir, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, kita jadi mengetahui ya bagaimana cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Tadi sudah disebutkan, jenis-jenis kata tanya itu ada. Kita bisa singkat sebagai adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti kita akan mencoba membuat sebuah kalimat tanya dengan menggunakan kata-kata tanya tersebut. Kita jadi tahu kan bagaimana cara mencari informasi dan membuat kalimat tanya. Untuk menjawab Manusia, hewan lengkap, maupun ayo tumbuhan, kita sebagai amati makhluk hidup, berikut. kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus,
dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, sudah kita simak kan
videonya terjawab semua pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu dalam video ini. Nah, ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring-laring trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Ibu jelaskan mengenai penjelasan yang tadi ada pada video. Jadi pernapasan itu dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Dan pernapasan juga ada dua jenis. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk akan turun. Nah, untuk yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar dan rongga dada akan membesar, sehingga paru-paru juga akan mengembang. Nah, dari lagu yang barusan diputar dalam video, lagu itu liriknya berkaitan dengan sistem pernapasan manusia dengan memiliki tangga nada mayor. Adapun ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, yang pertama bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do dan memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Anak-anak, berikut penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum.